Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Aunila dan saya dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan denah layout beserta tampaknya. Nah, tanpa pikir panjang, ayo kita masuk langsung ke aplikasi AutoCAD-nya. Di sini saya akan membuat denah terlebih dahulu, yakni pembuatan denah untuk anak kosan. Pertama-tama kita bikin RAC, yakni rectangle, dan untuk ukuran kita sesuaikan dengan bangunan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran panjangnya 4, lebar 3. Nah, di sini saya akan membuat untuk ukuran WC dulu. Yakni untuk ukuran WC saya akan membuatkan ukuran panjangnya 2, untuk lebarnya 1. Dibuat dari RC lalu kita pindahkan ke dalam kolomnya. Nah, di sini saya akan membuat lagi untuk ukuran kamar. Untuk ukuran kamar saya akan membuat panjangnya 2 meter dan lebarnya juga 2 meter. Habis sudah dibikin ukuran kamarnya, mari kita pindahkan lagi ke dalam kolom luas bangunan tersebut. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita blok semua garis tersebut. Lalu kita beri perintah X, yaitu explode. Explode berfungsi untuk memisahkan semua garis. Setelah itu kita akan membuat dinding, dan untuk dinding kita offset keluar dan ke dalam, yakni 0,075, dan kalau disatukan nanti akan menjadi 0,15, atau dalam ukuran aslinya itu nanti akan jadi 15 cm. Perhatikan pengerjaannya sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah selesai membuat perintah pembuatan dinding. Setelah itu kita akan membuat perintah F, yakni fillet, yakni untuk menyatukan garis-garis yang belum tersambungkan seperti ini tuh. Seperti di ujung itu, ujung temu ujung pan belum disatukan. Nah, dengan perintah fillet itu akan tersatukan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, sudah selesai. Kita langsung beri perintah EX atau extend yang berfungsi untuk memperpanjang garis dengan garis bantu. Di sini akan mengextend semua garis agar supaya nanti pembuatan kolomnya tidak terlalu susah. Perhatikan cara berikut. Nah, selesai itu kita langsung menggunakan perintah TR atau trim. Trim di sini berfungsi untuk memotong garis, dan kita akan memotong garis yang kita tidak perlukan untuk pembuatan bangunan denah tersebut ini. Nah, di sini kita sudah selesai membuat perencanaan denah layout dan beserta dinding-dindingnya. Lalu kita akan membuat kolomnya, dan kolom kita di sini akan membuat dengan ukuran 15 kali 15. Perhatikan berikut.
Nah, di sini kita sudah selesai pembuatan kolom. Lalu kita akan membuat layer, dan layer kita sudah selesai. Maaf, dan saya tidak membuat tutorialnya tadi soalnya saya kelupaan. Di sini kita ganti kolom dengan layer kolom, yakni dengan warna merah. Setelah itu kita akan mengklik garis tengahnya, yakni garis as. Garis as semua kita klik. Setelah kita klik, kita ganti lagi seperti halnya dengan kolom, yakni ganti dengan layar pembuatan as. Maaf, di sini saya masih gugup karena ini video pertama kali saya. Nah, di sini kita sudah selesai mengubah garis tersebut ke dalam layar as. Di sini kita layar as belum diwarnain, maka dari itu kita warnain dengan warna biru. Setelah diwarnain, kita matikan garisnya. Matikan bagaimana? Perhatikan sebagai berikut. Di sana ada seperti lampu dan seperti cahaya. Kita klik cahayanya. Maksud cahaya itu, jadi kita tuh bisa menghidupkan layar garis tersebut dan mematikan garis tersebut. Selalu kita akan membuat dinding. Di sini kita klik dulu semua badannya, lalu kita pilih dengan dinding. Dinding kita berwarna hijau. Setelah itu kita pindahkan kolom tersebut ke dalam bangun dinding, yakni dengan titik ujung. Di sana terdapat kolom kotak-kotak. Nah, di sini tinggal kolom tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak. Perhatikan langkah sebagai berikut ini. Nah, di sini kita sudah selesai pembuatan kolomnya. Di sini kita akan melihat bagaimana asnya tidak terlihat. Oh, di sini tidak terlihat. Maka dari itu kita akan ganti dengan warna kuning aja. Lalu kita akan membuat kusen, dan kita klik dulu dalam layar, yaitu ini untuk pembuatan kusen. Kusen di sini berwarna kuning, karena di kuning sudah ada warna as, maka dari itu kita ganti warna kusennya dengan warna biru. Klik OK. Lalu di sini kita akan membuat kusennya. Pertama-tama itu kita akan membuat kusen jendelanya. Di sini kita akan membuat kusen pintu terlebih dahulu, dan kalian bisa lihat bagaimana cara-cara pembuatannya sebagai berikut. Di sini kita akan membuat daun pintu terlebih dahulu, dan untuk daun pintu kita dengan balok-baloknya kita akan membuat ukuran 0 untuk panjang 0,05 dan lebar 0,15. Perhatikan sebagai berikut ini. Nah, ketika sudah selesai semua,
kita langsung membuat garis lebar pintu, dan lebar pintu kita sesuaikan seperti ukuran lapangan, yakni dengan biasanya 0,70 atau 70 cm. Setelah kita bikin lebarnya, lalu kita mirror setelah itu kita mirror daun pintu tersebut, dan kita mirror dengan klik dan kursor ke atas, lalu kita spasi. Habis itu kita membuat daun pintu, yakni untuk pembuatan pintunya dengan ketinggian 0,70, dan untuk lebarnya kita beri 0,03 sebagai berikut. Setelah itu kita gariskan lengkung. Untuk di perintah kita bisa ke perintah A, dan untuk tools kita bisa lihat untuk ARC. Setelah itu kita tarik sudut ke sudut dengan menggunakan RC. Nah, kita sudah selesai membuat pintunya. Kita periksa dulu sebelum menyelesaikan tugas tersebut. Kita lihat dulu pintunya supaya tidak ada yang ketinggalan. Di sini kita ada yang ketinggalan satu, yakni garis untuk daun pintunya. Kita offset dari bawah ke atas dengan offsetnya 0,15. Dan di sana ada titik yang belum ketemu, dan seperti tadi kita akan menggunakan perintah extend atau EX. Dan jangan lupa untuk EX kita spasi 2 kali, bukan 1 kali. Nah, di sini kita sudah selesai. Lalu di sini kita akan mengcopy untuk daun pintunya saja untuk pembuatan jendela. Kita blok dulu. Habis itu kita perintah CO atau copy. Kita pindahkan ke sampingnya. Lalu kita hapus garis lebarnya tersebut. Lalu kita membuat garis sendiri, yakni dengan lebar 0,28. Nah, sudah selesai. Kita move daun pintu tersebut ke garis 0,28 tadi. Nah, ketika sudah, kita lalu beri line atau garis. Karena di offset itu susah, jadi kita line dulu. Nah, di sini kita sudah selesai untuk pembuatan jendela. Dan sekarang kita pindahkan kusen jendela dan kusen pintu tersebut ke dalam bangunan tersebut dengan perintah copy. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya bingung mau ditaruh di mana untuk jendela, karena jendela saya ingin berdekatan dengan pintu. Dasar ini saya gak jadi. Dan kita akan memindahkan pintu terlebih dahulu, dan saya di sini akan membuat beberapa pintu untuk pintu ke dalam, pintu keluar dengan menggunakan mirror dan rotate. Perhatikan sebagai berikut.
di sini kita sudah selesai membuat beberapa pintu. Lalu kita memasukkan atau memindahkan atau mengcopy pintu tadi yang sudah kita buat ke dalam bangunan. Di sini kita akan membuat pintu untuk kamar terlebih dahulu, dan kita untuk pintu kamar dan pintu masuk ke rumah kita akan disejajarkan sebagai langkah berikut ini. Nah, setelah itu kita akan memindahkan untuk kusen jendela. Di sini kusen jendela akan ditaruh di depan semua. Karena ini dibentuk kosan, jadi tidak memungkinkan untuk disimpan di pinggir ataupun di belakang. Mungkin itu juga ada, tapi hanya beberapa, dan untuk kali ini saya akan menyimpannya untuk di depan. Saya untuk pintu sebelahnya lagi mungkin akan, karena di sini saya tidak tahu pengennya di mana, jadi saya akan memindahkan dulu pintu untuk WC. Dan nanti untuk jendelanya mungkin saya akan disejajarkan dekat pintu WC-nya. Mari perhatikan bersama-sama. Nah, di sini kita sudah selesai untuk pembuatan dinding, kolom beserta kusennya. Lalu di sini kita akan mengaksir pasangan dinding. Dan pasangan dinding kita akan menggunakan perintah H. Lalu kita akan cari dengan ANSI 32. Dan untuk jaraknya kita sesuaikan dengan keinginan kita beserta ukuran aksirannya. Dan di sini saya akan menggunakan 0,5. Dan untuk warna juga disesuaikan dengan keinginan kalian. Dan di sini mungkin saya akan menggunakan warna biru terdahulu untuk melihat apakah enak dilihat atau enggak. Mungkin nanti saya akan ganti warnanya. Di sini kita sudah selesai untuk semuanya. Lalu kita akan berpindah ke tampak. Dan untuk pertama kita akan memberi perintah ray. Ray itu seperti garis yang memiliki titik. Cuman ray itu tidak memiliki titik ujungnya. Jadi titik ujungnya itu tidak terbatas, tapi punya titik awal. Perhatikan sebagai contoh berikut ini. Lalu kita pindahkan garis itu dengan cara di CO. Maksud CO itu adalah di copy dari sudut ke sudut, supaya pada saat pembuatan tapak itu kita tidak susah dan tidak ribet. Makanya itu kita menggunakan ray dari sudut ke sudut supaya untuk mempermudah pembuatan tampaknya.
Nah, di sini kita ganti dulu ke layar dinding. Maksudnya itu karena di sini kita akan membuat dinding. Kita garis saja di mana saja, asal jangan terlalu bawah. Di sini kita trim untuk merapikan garisnya. Lalu di sini kita akan tarik garis ke atas, dan untuk biasanya tinggi di lapangan ini juga untuk ketinggian bangunan itu sama, yaitu 3 meter. Dan kita garis dari sudut ke sudut. Di sini kita akan langsung membuat dengan rai juga, tapi di sini untuk pembuatan kusennya. Dari titik kusen ke kusen, dan kita ganti dulu untuk layarnya ke kusen seperti berikut. Nah, di sini kita sudah selesai. Lalu kita hapus garis yang tidak diperlukan dengan TR atau dengan trim. Di sini kita akan membuat pintu terdahulu, karena di sini dalam tampak itu kita harus menggambarkan pintunya. Di sini kita pintu dengan lebar disesuaikan dengan pintu yang berada di denah, yakni dengan lebar 80 cm. Dan untuk ketinggian mungkin saya akan mengambil seperti lapangan 2 meter 1 atau 2,1. Nah, setelah sudah selesai, kita offset ke dalam. Gesek ke dalam sejauh 0,05 untuk kusennya saja. Nah, di sini kita sudah selesai. Lalu di sini kita akan membuat jendelanya. Untuk jendela kita ukur dulu untuk berapa lebarnya. Nah, 0,38. Lalu di sini saya akan membuat jendela dengan lebar 0,38 dan panjangnya 1 meter. Di sini saya mengambil panjang jendela dengan 1 meter, dengan ukuran 1 meter ini karena mungkin pengalaman pribadi saya di lapangan hanya dengan panjang 1 meter. Mungkin untuk yang lainnya bisa lebih gimana juga, mau lebih kecil bisa, lebih besar juga bisa, tergantung dari rumahnya. Nah, kita offset juga ke dalamnya dengan 0,05. Setelah itu kita bikin ventilasi udara. Ventilasi udara itu seperti kalau dalam materi itu Bovenly. Dan untuk Bovenly mungkin saya bikinnya untuk lebar 0,40 dan untuk panjang 0,03. Karena Bovenly itu jangan terlalu besar. Lalu kita pindahkan pintu yang sudah kita buat itu ke tampak depan yang kita buat tadi, dan kita pindahkan pintu tersebut ke titik
rai yang sudah kita buat tadi. Begitupun dengan jendelanya beserta bovenlihnya. Dan untuk bovenlih itu seperti biasa, mungkin ada di atas. Dan saya di sini untuk jendela ketinggian mungkin disejajarkan dengan ketinggian pintu. Nah, di sini kita sudah selesai. Lalu kita hapus rai yang sudah tidak kita perlukan dan kita tuh. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita hapus dulu untuk garis-garis yang tidak kita perlukan. Beserta untuk kusennya kita ratakan semua seperti yang tadi kita buat. Nah, sudah selesai dan sekarang kita akan pasang bovenlihnya. Mungkin untuk pintu saya akan bikin 2 bovenlih dan untuk jendela mungkin saya akan pasang 1. Nah, ketika sudah selesai, lalu kita akan pembuatan atap. Dan untuk pembuatan atap, kita bikin 1 meter dari kanan ke kiri. Seperti dari kiri 1 meter, dan untuk kanan juga 1 meter. Karena di sini saya terlalu dekat dengan denah, takutnya nanti pas pembikinan atapnya mungkin akan terkena denah, jadi saya kebawahkan sedikit. Dan untuk kemiringan di sini saya akan membuat kemiringannya. Dan untuk kemiringan itu mungkin disesuaikan dengan atap yang sesuai pesanan kita. Dan di sini kita mungkin saya akan membuat atap perisai. Jadi makanya kita akan berbentuk segitiga, dan untuk tampak sampingnya mungkin kita akan berbeda. Tapi untuk video kali ini saya mungkin akan menggunakan tapak depannya saja. Dan setelah itu kita offset ke dalam sejauh 0,20. Setelah di offset, lalu kita extend. Maksud extend itu adalah seperti kayak tadi, untuk memperpanjang garis dengan garis bantu. Setelah di extend, lalu kita TR atau trim, dan kita hapus dengan garis yang tidak perlu. Nah, di sini kita selesai untuk pembuatan atap. Lalu di sini kita akan ganti itu garis, karena saya lupa tadi. Saya akan ganti garisnya dengan dinding dulu, karena di situ hanya untuk dinding, dan kita hatch.
Di sini saya akan menghatch atau mengaksir dinding dengan warna solid, yakni dengan warna biru. Mungkin di sini saya juga akan coba dulu apakah bagus untuk nantinya waktu di print. Dan biasanya saya tidak pakai untuk solid karena untuk nantinya di saat kita print di PDF kan mungkin akan jadi hitam. Jadi kita tidak bisa melihat detail-detail dari tampak depannya. Jadi saya tidak akan pakai dan saya akan menghatch atapnya saja dengan ARB88. Kita cari dulu. Nah, di sini kita sudah ketemu. Lalu kita klik, jangan diklik dulu. Kita atur dulu itu ketebalannya dan jarak-jaraknya. Di sini saya mungkin akan membuat dengan 0,05. Nah, sudah selesai, lalu kita klik. Nah, di sini untuk warnanya mungkin kita bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing. Dan di sini saya akan menggunakan untuk warna merah dan putih. Nah, di sini kita sudah selesai. Dan kita sudah selesai untuk pembuatan dan layout beserta tampaknya. Lalu kita di sini tinggal menamai teks dan mendimensikan atau melihat ukuran yang sudah kita buat barusan. Nah, tapi setelah itu mungkin kita akan menamai dulu di mana denah dan beserta tampaknya itu. Di sini kita akan mengcopy yang denah sudah pernah saya buat dan kita copy dan kita akan ditempel di sini karena di sini terlalu kecil dan kita akan menggunakan SC atau scale untuk mengecilkan ukuran teksnya. Dan untuk ukuran teksnya kita disesuaikan dengan bangunan kita, dan untuk penempatannya juga kita sesuaikan dengan bangunan kita. Ketika sudah selesai, kita copy untuk gambar tampaknya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk penamaannya. Lalu kita edit dulu penamaan, jangan potongan kan di sini itu untuk denah layout. Kita atur dulu lebar-lebarnya dan kita ketik denah layout. Di sini kita jangan spasi tapi klik aja dengan mouse, klik kiri. Lalu kita ganti yang sebelahnya juga dengan nama tampak depan. Nah, sudah beres. Lalu kita akan membuat ukuran denah kita ini. Dan untuk perintahnya itu kita perintah T atau teks. Dan untuk pembuatan teks itu disesuaikan dengan ada yang di bangunan. Di sini saya akan menggunakan mungkin 3 teks untuk kamar, untuk WC, dan untuk ruang tamu beserta keluarga dan dapur disatukan menjadikan koridor. Dan di sini saya mungkin akan gunakan hanya dengan ruang tamu saja.
Nah, ketika sudah selesai, lalu kita akan membuat ukuran. Dan di sini saya akan menggunakan linear sebagai contohan berikut. Dan di sini saya dan untuk angka mungkin cocoknya berwarna putih dan atau disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, di sini kita sudah selesai mendimensikan atau mengukur untuk dana layout. Lalu di sini kita akan membuat elevasi dari tampak. Mungkin saya akan membuatnya dengan simple. Hanya untuk tinggi bangunan dan untuk tinggi keseluruhan bangunan. Dan setelah itu kita atur angkanya supaya tidak kehalang dengan garis, dan untuk menghilangkan kita explode dulu untuk setiap ukurannya itu supaya bisa dipindahkan ukurannya. Nah, di sini kita sudah selesai dan kita sudah selesai membuat tutorial pembuatan denah layout dan tampaknya.